Halo semuanya, selamat datang kembali. Coba deh pikirin, kita kan setiap hari, bahkan mungkin puluhan kali, lakuin ini. Ketik username, masukin password, terus klik login. Kelihatannya sih instan ya. Tapi di balik layar itu ada proses keamanan yang super rumit loh, yang menjaga dunia digital kita. Nah, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebenarnya terjadi dalam sekejap itu? Ini tuh bukan cuma sekedar buka pintu loh, ini semacam interogasi digital yang canggih. Dan hari ini kita bakal bongkar tuntas prosesnya satu persatu. Oke, kita mulai ya. Jadi, di pusat proses login ini, ada sesosok penjaga gerbang yang nggak kelihatan. Nah, di dunia siber, kita sebut dia Identity and Access Management, atau disingkat IAM. Anggap aja dia ini kayak kepala keamanan pribadi buat semua kehidupan digital kamu. Nah, ini nih definisi resminya. Intinya, tugas si IAM ini adalah memastikan orang yang benar bisa mengakses hal yang benar di waktu yang benar dan untuk alasan yang benar. Gampangnya, ini tuh aturan main yang nentuin siapa boleh ngapain di dunia digital. Oke, perjalanan kita dimulai dari layar login. Disinilah kamu pertama kali ngomong sama sistem. Ini langkah pertama yang krusial banget dalam rantai keamanan. Intinya cuma dua, ngaku kamu siapa, terus buktiin. Nah, ini yang menarik. Proses yang kelihatannya simpel ini sebenarnya dipecah jadi dua. Pertama, identifikasi. Ini pas kamu bilang, "Weh, ini gue, Jedo." Itu klaim kamu. Terus yang kedua, autentikasi. Di sini kamu ngasih bukti, misalnya password rahasia, buat nguatin klaim tadi. Dua-duanya ini wajib ada. Tanpa identifikasi, sistem nggak tahu kamu siapa. Tanpa autentikasi, ya sistem nggak punya alasan buat percaya sama kamu. Biar lebih ngerti, kita kenalan dulu sama dua istilah kunci. Di dunia keamanan siber, kamu, si pengguna, itu disebut subjek, pihak yang aktif, yang mau ngapa-ngapain. Terus, apa yang mau kamu akses, katakanlah sebuah file, itu namanya objek, pihak pasif yang nyimpen informasi. Jadi gampangnya gini, autentikasi itu soal si subjek yang buktiin diri biar bisa ngakses si objek. Oke, cara paling umum buat ngebuktiin diri kita itu pakai sesuatu yang cuma kita yang tahu. Ya, rahasia yang ada di kepala kita. Entah itu password, PIN, atau price yang lebih panjang. Ini nih bentuk autentikasi yang paling dasar. Lanjut, level berikutnya adalah buktiin identitas pakai sesuatu yang kamu pegang secara fisik. Misalnya kartu akses yang kamu tap, token dari bank yang keluarin kode, atau ya yang paling sering HP kamu yang nerima kode OTP. Ini nambahin satu lapis keamanan fisik. Dan faktor yang paling kuat, ini nih sesuatu yang emang bagian dari diri kamu, biometrik. Sidik jari, face scan di HP, atau bahkan pola iris mata. Ini kan karakteristik unik yang susah banget ditiru, makanya ini jadi bentuk autentikasi yang super aman. Sip, kamu berhasil buktiin siapa diri kamu dan udah bisa masuk lewat pintu depan. Tapi, tunggu dulu, ini baru awal. Sama aja kayak masuk gedung beneran kan? Cuma karena kamu bisa masuk, bukan berarti kamu boleh keluyuran kemana-mana. Sekarang sistemnya harus nentuin, kamu itu pegang kunci buat pintu yang mana aja. Nah, quote ini pas banget buat ngejelasinnya. Autentikasi itu cuma nganterin kamu sampai depan pintu. Begitu kamu di dalam, ada aturan main lain lagi yang nentuin apa yang bener-bener boleh kamu lihat dan lakuin. Proses inilah yang namanya otorisasi. Kalau tadi autentikasi itu kayak nunjukin KTP ke satpam, nah otorisasi itu kayak si satpam ngasih kamu kunci-kunci tertentu. Mungkin kamu dapat kunci ke ruangan kerjamu, tapi jelas nggak dapat kunci ke ruang server atau kantornya bos kan? Jadi otorisasi itu intinya soal izin. Dan di balik otorisasi, ada satu prinsip keamanan yang pinter banget. Principle of least privilege, atau prinsip hak istimewa terkecil. Idenya simpel, yaitu buat membatasi kerusakan kalau ada apa-apa. Jadi, seandainya akun kamu kena hack, si hacker itu cuma bisa ngakses apa yang kamu bisa akses. Nggak lebih, nggak kurang. Oke, jadi kamu udah di dalam. Dan cuma bisa buka pintu-pintu yang diizinin buat kamu. Tapi, masih ada satu kepingan puzzle terakhir. Sistem keamanan yang bagus itu nggak cuma ngontrol akses, dia juga ngawasin semua yang terjadi. Nah, ini pilar yang ketiga, namanya accounting atau akuntansi. Ini bukan soal duit ya, tapi soal akuntabilitas. Tiap tindakan penting yang kamu lakuin, tiap file yang kamu buka, tiap setting yang kamu ubah, semuanya dicatat dalam sebuah log. Catatan inilah yang jadi jejak audit digital.
Dan ini dia contoh nyatanya. Coba deh lihat baris-baris ini. Kita bisa lihat persis jam 9:01 si Jado ini berhasil login. Semenit kemudian, dia baca file gaji. Tapi, lihat baris terakhir. Dia coba nulis atau ngubah file itu dan sistem langsung ngeblok. Inilah bukti digitalnya. Jejak kayak gini krusial banget buat ngelacak kejadian kalau amit-amit ada masalah keamanan. Oke, jadi ayo kita rangkum. 3 pilar ini, autentikasi, ngebuktiin siapa kamu. Otorisasi, nentuin apa yang boleh kamu lakuin. Dan akuntansi, nyatet semua yang kamu lakuin. Nah, ketiganya ini ngebentuk fondasi keamanan akses modern. Kita sering nyebutnya model AAA atau AAA. Sekarang kita udah paham kerangka besarnya kan? Yuk, kita balik lagi ke bagian yang paling sering kita sentuh, password. Dan ternyata nih, banyak banget yang kita kira praktik terbaik itu sebenarnya udah jadul. Coba deh renungin bentar. Kamu termasuk yang rajin ganti password tiap 90 hari? Atau yang susah payah nambahin simbol aneh-aneh biar rumit? Nah, siap-siap kaget ya sama apa kata penelitian modern? Dan ini dia nih bagian yang bikin kagetnya. Lembaga standar di Amerika, namanya NIST, itu udah ngerombak total panduan password mereka. Ternyata saran-saran lama yang kita ikutin, kayak ganti password tiap 90 hari, itu malah bisa bikin kita jadi kurang aman loh. Panduan baru bilang yang paling penting itu bukan rumitnya, tapi panjangnya password dan seberapa susah ditebak. Loh, kok bisa berubah? Jawabannya, karena data. Si NIST ini nganalisis password dari data-data yang bocor dan nemuin sesuatu yang menarik. Ternyata aturan rumit yang lama itu nggak banyak ngebantu. Hacker itu udah hafal banget trik kita, kayak ganti huruf A jadi simbol @ gitu. Terus kita harus gimana dong? Aturan barunya simpel kok, panjang lebih penting. Coba deh buat passphrase. Jadi ini kalimat yang gampang kamu ingat tapi susah banget ditebak. Contohnya, saya suka makan nasi goreng di pagi hari. Terus pakai password manager buat bikin dan nyimpan password unik buat tiap website. Dan yang paling penting, jangan ganti-ganti password kecuali kamu curiga akunmu bocor. Jadi, lain kali kamu klik tombol login, coba ingat deh ada tarian rumit di baliknya. Antara autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Proses inilah yang ngejaga dunia digital kita tetap teratur. Pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman baru ini, apa kamu bakal mikirin ulang cara kamu ngelola kunci-kunci digitalmu sendiri? Makasih udah nyimak.